Nah, jadi kalau kita sholat nggak ketemu Allah, tidak merat namanya itu. Ada. Cuman badan saja yang sholat, ruhnya tidak. Hanya sampai ke Aqsa saja, nggak naik ke langit. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifata. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nur Iman beserta Bapak-bapak para pinisepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan ini kita masih sibuk memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini ada baiknya kita mencoba untuk memperhatikan peristiwa tersebut. Pertama, kita perlu pahami bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an petunjuk buat manusia, berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang perlu kita cari, apa petunjuknya. Kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Mi'rajnya tercantum di dalam surat An-Najmi. Oleh karena itu perlu kita cari petunjuk daripada peristiwa itu. Karena petunjuknya itulah yang dapat kita laksanakan. Al-Quran ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan beberapa gaya bahasa. Ada dalam bentuk amar, perintah, ada dalam bentuk nahi, larangan, ada dalam bentuk khabariyah, kisah-kisah atau cerita, ada dalam bentuk insya'iyah, harapan, ada yang dalam bentuk wa'ad dan wa'id, ya, janji baik dan janji buruk. Peristiwa Isra Mi'raj termasuk bagian daripada khabariyah, cerita atau kisah. Banyak kisah yang tercantum dalam Al-Quran, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Ada ceritanya Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa belah laut, ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu sehingga memancar 12 mata air, dan banyak lagi yang lain. Ya, jadi semua itu adalah petunjuk. Ya, jadi walaupun disampaikan dalam bentuk kisah atau cerita, tetapi itu adalah petunjuk. Nah, disinilah yang perlu kita cari.
apa petunjuk dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu bisa kita lihat dari pertama pandangan syariat. Peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan tarekat. Dan yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Nah, jadi kita lihat tiga ini. Apa peristiwa Isra Mi'raj dalam pandangan syariat, dan apa dalam pandangan tarekat, dan apa pula dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Pertama, dalam pandangan syariat. Kalau kita melihat dari sudut pandangan syariat, syariat itu artinya perbuatan nyata. Ya. Sebab ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj dilihat dari kacamata syariat, perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam, berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa kemudian beliau naik ke langit hingga sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, kemudian beliau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan perintah sholat. Nah, ini cerita yang sering kita dengar, ya. Nah, kadang-kadang justru yang dikupas itu tentang sholatnya. Ya, jadi bukan petunjuknya, tetapi justru banyak bercerita tentang sholat. Walaupun kadang-kadang cerita tentang sholat itu juga nggak tuntas juga. Sehingga banyak ya dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari kacamata syariat, perjalanan Rasulullah pada satu malam, ya, dari Masjidil Haram hingga ke Masjid Aqsa. Masjid Haram itu masih ada sampai sekarang, yaitu di Makkahul Mukarramah. Masjid Aqsa itu juga masih ada di Palestina. Cuman kayaknya agak susah ke sana. Ya, karena pertama ongkos, ya, yang kedua masih dikuasai oleh Israel. Jadi kalau kita gambarkan mau ketemu Allah itu harus ke Aqsa dulu, kayaknya susah ketemu. Ya. Dari Aqsa kemudian beliau baru naik ke langit. Ini sering diperbincangkan, apakah yang berangkat itu ruhnya saja atau ruh dengan jasad atau mimpi. Ini kadang-kadang dipertanyakan. Ya boleh-boleh saja untuk nambah pengetahuan. Tapi kalau menurut saya nggak penting-penting amat, ya, begitu. Ya. Kenapa? Karena sudah tercantum dalam Al-Quran. Apakah kalau berangkat ruhnya saja kita nggak percaya? Ya, apakah misalnya kalau dia itu mimpi umpamanya kita nggak yakin? Nah, kalau nggak percaya dengan peristiwa itu rusak imannya. Kenapa? Karena peristiwa itu sudah ada dalam Al-Quran. Sedangkan salah satu rukun iman percaya kepada Al-Quran. Maka saya pikir ya tidak penting-penting amat membicarakan apakah ruhnya dengan jasad, apakah ruhnya saja. Ya sekedar untuk pengetahuan ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, pertama Nabi itu selalu didampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu terbuat dari nur. Jadi bukan manusia biasa. Ya, satu. Yang kedua, sampai di Aqsa itu disambut oleh arwahnya para anbiya. Disambut oleh arwahnya para nabi, para rasul.
dan disambut oleh para malaikat. Jadi sebelum Nabi datang itu ruh pada anbiya, para mursalin sudah memenuhi Masjid Aqsa. Malaikat juga sudah banyak yang ngumpul di situ. Jadi artinya Nabi itu bertemu para arwah. Jadi bukan disambut oleh gubernur atau disambut oleh wali kota, bukan. Dari sini kita bisa pahami ini adalah perjalanan rohani. Bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan rohani. Tapi meskipun dia perjalanan rohani, apakah fisiknya juga bisa ngikut? Jangankan sekelas Nabi SAW, ya, umatnya saja yang sampai ke makomnya bisa saja ruhnya berangkat ikut, jasmani yang ikut. Ada satu kisah kejadian. Ya. Ini menurut informasi yang saya terima ini kejadian benar. Tapi sudah lama. Di kampung saya itu di Krui itu ada namanya pekan. Nah, kalau kita di kota ini namanya pasar tempel. Ya. Jadi di kampung itu pekan itu ada 2 kali seminggunya itu. Hari Ahad sama hari Arba atau hari Rabu. 2 kali. Jadi pada suatu pekan itu ada salah seorang tukang cukur. Dia biasa kalau hari pekan dia datang untuk bercukur. Nah, dia datanglah ke pekan itu, lalu kemudian dia siapkanlah alat-alatnya. Nah, bahwa dia memang sudah bawa kursi, bawa alat-alat cukur. Nah, pagi itu baru selesai mempersiapkan itu datang seseorang. Ya, minta dicukur. Orang itu gondrong. Nah, karena dia minta dicukur, oleh tukang cukur itu dicukur sebelah dulu. Baru selesai cukur sebelah, orang ini ngomong, "Pak, tunggu dulu." Kenapa katanya? Di Arafah sekarang sedang kebakaran. Saya ingin membantu mereka memadamkan api. Saya kalau tidur nanti jangan dibangunkan, kata dia. Nah, nggak lama tak tidur dia. Jadi tukang cukur itu istirahat dulu, nunggu dia bangun, karena nggak boleh dibangunkan. Kira-kira setengah jam kemudian bangun dia. Nah, udah bangun, udah katanya. Alhamdulillah apinya sudah padam katanya. Tadi membubung katanya. Ya, tapi alam saya datang katanya udah padam apinya. Jadi tukang cukur itu bengong aja dia. Benar nggak ceritanya gitu ya? Ya. Nah, beberapa sebulan kemudian, karena pada masa itu ke Mekah itu 3 bulan, Pak. Ya, pakai kapal laut gitu ya. Jadi sebulan kemudian ada orang kampung tukang cukur itu baru pulang dari Mekah. Kebetulan dia yang menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Nah, datanglah si tukang cukur ini tadi untuk bersilaturahim. Ya, namanya orang pulang dari Mekah datang untuk silaturahim. Berceritalah Pak Haji ini tadi. Ceritanya, kata beliau, kami waktu wukuf di Arafah, tenda kami kebakaran katanya. Ya. Kami sudah berusaha memadamkan api, nggak padam-padam katanya. Tapi untung ada satu orang, tapi gundul sebelah katanya. Nah, dialah kata yang nyiram api itu sampai alhamdulillah padam katanya. Nah, dengan mendengar gundul sebelah itu, ingatlah si tukang cukur tadi bahwa dia pernah mencukur orang yang katanya memadamkan api di Arafah katanya. Nah, pada saat itu memang baru selesai gundul sebelah. Nah, jadi kepalanya gundul sebelah, kepala masih gondrong. Nah, jadi artinya memperhatikan cerita ini ya sekelas ya dia saja hamba Allah umat Muhammad bisa seperti itu, ruh berangkat jasad ngikut. Ini yang dalam bahasa tasawuf angkat jasad kepada ruh. Kalau kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Ya di mana jasad kita ada, ruh kita ikut. Itu namanya angkat ruh kepada jasad.
Kalau orang ini tadi angkat jasad kepada ruh. Ruhnya sudah berangkat, ya jasadnya ikut. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Dalam pandangan tasawuf, jasad ini kan bayangan. Nah, jadi dia bukan aslinya. Yang namanya bayangan itu ya mengikut pemilik bayangan. Nah, di mana pemilik bayangan ada, bayangan pasti ngikut. Nah, kayak gini. Nah ini bayangan. Nah, ini bayangan. Nah, begitu gelas ini pindah, bayangan pindah juga. Gitu. Nah, begitu. Jadi makanya saya bilang tadi, tidak penting-penting amat kalau bicarakan apakah ruhnya saja, apa ruh pakai jasa. Gitu. Karena bukan itu yang dituju. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kita lihat dalam pandangan tarekat. Ya. Kemana Nabi kita ketika berangkat Isra Mi'raj? Beliau menghadap Allah. Ya. Beliau menghadap Allah. Jadi bukan jalan-jalan, bukan menghibur diri karena sudah kena musibah. Kan sebelumnya kan istri beliau berpulang ke rahmatullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Teman beliau Abu Talib juga berpulang ke rahmatullah. Sehingga tahun itu disebut dengan Sanatul Hazan. Ya, tahun kesedihan. Sehingga ada orang mengait-ngaitkan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu Allah ingin menghibur beliau. Ya, supaya jangan terlalu sedih. Saya pikir enggak ke sana arahnya. Ya, jadi bukan jalan-jalan, bukan untuk hiburan, bukan. Tujuannya untuk menghadap Allah. Mengapa dipanggil oleh Allah untuk menghadap? Di dalam Al-Quran itu disebutkan linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Ya, itu apa namanya? Pokoknya fokusnya ke situ. Jadi Nabi SAW diberangkatkan Isra Mi'raj menghadap kepada Allah linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa maksud memperlihatkan? Ya, kalau seorang desainer mendesain sebuah pakaian, begitu sudah selesai, dia ingin orang lain supaya tahu. Maka dia perlihatkanlah hasil desainnya tadi. Memperlihatkan bahasa desainer itu adalah memperagakan. Nah, jadi memperagakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kalau begitu bisa kita pahami bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, begini loh kalau ingin menghadap Allah. Nah, ini peragaan supaya bisa dicontoh oleh umat. Ya, ditengarai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Mi'raj itu setiap saat, Pak, bukan hanya sekali. Ya, Isra Mi'raj itu sering kali, cuman yang diperagakan sekali. Untuk apa? Supaya dicontoh oleh umat. Nah, bagaimana caranya kalau ingin menghadap Allah? Contohlah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa yang perlu kita contoh? Yang pertama ketemu Jibril. Siapa itu Jibril? Jibril itu adalah malaikat yang pada saat Isra Mi'raj berperan sebagai pembimbing Nabi. Jadi beliau membimbing Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menghadap Allah. Nah, satu poin. Berarti apa? Kalau ingin menghadap Allah harus ada pembimbing. Nggak bisa kita hanya dengar ceramah atau baca buku aja. Jadi kalau menghadap Allah nggak bisa otodidak, Pak. Harus ada pembimbing. Nah, setelah kita menemukan pembimbing yang dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Ya, jadi harus ada mursyid, ada pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah
mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap Allah, kembali kepada Allah. Wajib. Nah, kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, pulang ke Allah. Jadi kalau tidak kembali ke Allah ya enggak selamat. Yang namanya selamat, dari mana dia datang, ke situ dia pulang. Kalau nanti pulangnya berbeda, ya enggak selamat, kesasar namanya. Nah, jadi wajib kembali kepada Allah. Di tengah rai tidak bisa kembali kepada Allah tanpa pembimbing, maka dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna, melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, tidak bisa sampai kalau tidak ada pembimbing, maka mencari pembimbing hukumnya wajib juga. Sama dengan misalnya wudhu, Pak. Wudhu itu kan sebenarnya awal mulanya nggak wajib, ya. Bapak Ibu sudah mandi misalnya, selesai mandi mau berwudu, bagus, enggak berwudu juga enggak berdosa kan tidak wajib. Tapi ketika kita akan sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak wudu, kita tidak wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah, tadinya awal mulanya belum wajib, ya, tapi ketika kita akan melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak dalam wudu, maka wudhu menjadi wajib. Nah, begitu juga kita mendapatkan pembimbing. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kamu sudah menemukan seorang guru pembimbing, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini artinya kalau kita sudah ketemu seorang pembimbing, seorang guru mursyid, jangan beranjak dari tempatnya, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibimbingnya dulu. Bagaimana cara menghadap Allah? Nah, dalam bahasa tarekat, jangan beranjak dari tempatnya sebelum kau ditalkin dulu. Talkin zikir. Nah, itu satu. Jadi Jibril itu berperan sebagai pembimbing. Oleh karena itu ketika kita akan menghadap Allah harus ada pembimbing. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Jibril sebagai pembimbing sebelum berangkat? Beliau membelah dada Nabi. Dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Dada itu lambang fisik nyata, zahir. Jantung itu lambang hati, batin. Untuk apa dibelah dan dikeluarkan jantungnya? Dibersihkan. Berarti kalau menghadap Allah bersih lahir dan batin. Nggak bisa hanya pengetahuan saja tapi hatinya kotor. Maka mesti bersih lahir dan batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri, maka kita perlu bertanya kepada mereka yang ahli pembersihan diri. Ya, salah seorang diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengungkapkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika kita akan membersihkan diri kita, maka kita perlu menempuh 4 langkah. Yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Membersihkan najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam anggota tubuh zahir, membersihkannya dengan istighfar dan taubat. Naik yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin itu ada 7 yang kita sebut lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, membersihkan anggota tubuh batin ini
Tidak cukup istighfar dan taubat, tapi harus pakai.